Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita mulai dengan sebuah kejujuran kecil. Ada satu kalimat yang paling sering keluar dari lisan kita, tapi justru paling jarang kita renungkan. Kalimat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengucapkannya sebelum makan, sebelum bekerja, sebelum berdoa, bahkan sebelum memulai sesuatu yang sangat besar dalam hidup kita. Namun pertanyaannya, apakah hati kita benar-benar hadir saat mengucapkannya? Atau jangan-jangan basmalah hanya menjadi kebiasaan lisan, tanpa getar di dalam jiwa? Saudaraku, para ulama menyebut basmalah sebagai kunci pembuka langit. Kalimat kecil tapi maknanya sangat besar. Tahukah kita di dalam basmalah terdapat 9 huruf? Dan setiap huruf bukan sekadar rangkaian suara. Ia membawa makna, ia membawa adab, ia membawa rahasia hubungan antara hamba dan Rabb-Nya. Basmalah mengajarkan satu hal paling dasar dalam hidup, bahwa manusia itu lemah dan Allah Maha Kuat. Ketika kita mengucapkan Bismi, seolah kita sedang berkata, Ya Allah, aku memulai ini bukan dengan kemampuanku, bukan dengan kecerdasanku, bukan dengan pengalamanku, tetapi dengan namamu. Inilah inti ketundukan, inilah adab seorang hamba. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah bersabda, setiap perkara penting yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Ya, perhatikan kata terputus. Bukan gagal, bukan tidak jadi, tapi terputus dari langit. Banyak orang berhasil, tapi hatinya kosong. Banyak orang kaya, tapi hidupnya gelisah. Karena apa? Karena mereka berjalan tanpa mengaitkan langkahnya dengan Allah. Basmalah adalah pengingat bahwa hidup ini bukan sekadar tentang hasil, tetapi tentang siapa yang kita libatkan di dalamnya. Saudaraku, ketika basmalah keluar dari lisan dengan penuh kesadaran, maka ia berubah menjadi doa, menjadi perlindungan, menjadi cahaya yang menjaga langkah kita, yang melembutkan hati kita, ia menenangkan jiwa kita. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita luruskan niat, mari kita hadirkan hati, karena pembahasan ini bukan sekadar ilmu, tapi perjalanan rasa, perjalanan mengenal Allah dari kalimat yang paling sering kita ucapkan. Dan dari sinilah perjalanan 9 huruf pembuka langit itu dimulai. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa basmalah adalah kunci, sekarang mari kita renungkan, mengapa Allah menjadikannya pembuka setiap kebaikan. Rasulullah bersabda, setiap perkara penting yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Perhatikan baik-baik. Bukan berarti pekerjaan itu tidak berjalan, bukan berarti usaha itu gagal, tetapi keberkahannya terputus. Berkah itu apa? Sedikit tapi cukup, sederhana tapi menenangkan, berjalan pelan tapi sampai. Banyak manusia hidupnya penuh, namun hatinya kosong, karena ia memulai segalanya dengan dirinya sendiri, bukan dengan Allah. Basmalah mengajarkan adab sebelum usaha, mengajarkan tawakal sebelum ikhtiar, mengajarkan bahwa hasil bukan di tangan kita. Ketika kita membaca basmalah, kita sedang meletakkan urusan kita di tangan Allah. Dan siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Inilah sebabnya basmalah disebut pembuka keberkahan, karena ia menghubungkan bumi dengan langit, menghubungkan usaha hamba dengan pertolongan Rabb-Nya. Maka jangan remehkan basmalah. Ia kecil di lisan, tapi besar di sisi Allah. Dan dari sinilah, kita mulai memahami rahasia huruf demi huruf yang Allah susun dalam kalimat agung ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekarang kita mulai memasuki rahasia huruf. Huruf pertama dalam basmalah adalah ba, satu huruf yang tampak sederhana. Namun para ulama mengatakan, disinilah awal perjalanan seorang hamba. Huruf ba memiliki satu titik di bawahnya, titik yang kecil, hampir tidak terlihat. Titik itu melambangkan diri kita, hamba yang lemah, hamba yang penuh kekurangan. Mengapa titiknya di bawah? Karena seorang hamba harus merendah, bukan meninggikan diri. Ketika kita membaca Bismi, seakan Allah mengajarkan adab kepada kita. Jangan memulai sesuatu dengan kesombongan. Jangan merasa paling mampu. Jangan merasa paling tahu. Sebab siapa yang memulai dengan ego, akan mudah jatuh. Namun siapa yang memulai dengan tunduk, akan Allah angkat derajatnya. Saudaraku, huruf ba juga bermakna bersandar. Artinya hidup ini tidak kita jalani sendiri. Kita bersandar pada Allah dalam lelah, bersandar pada Allah dalam bingung, bersandar pada Allah dalam doa yang belum terkabul. Dan ketika seorang hamba benar-benar bersandar, Allah tidak pernah membiarkannya jatuh. Maka pelajaran pertama dari basmalah adalah ini. Rendahkan hatimu, kecilkan egomu, besarkan ketergantunganmu kepada Allah.
Karena dari satu titik kecil itulah Allah membuka jalan yang besar. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah huruf ba mengajarkan kita untuk tunduk, maka huruf berikutnya membawa kita memahami hidup. Huruf itu adalah sin dan mim. Para ulama menjelaskan, huruf sin melambangkan sirri, yakni rahasia. Hidup ini penuh rahasia Allah. Kita merencanakan hari esok, namun Allah yang menentukan hasilnya. Ada doa yang langsung dikabulkan, ada doa yang ditunda, ada doa yang diganti dengan kebaikan lain. Semua itu rahasia Allah, dan rahasia itu selalu mengandung hikmah, meski tidak selalu kita pahami sekarang. Lalu datang huruf mim, yang melambangkan mulk, kekuasaan. Artinya, segala yang terjadi dalam hidup ini berada di bawah kekuasaan Allah. Kesehatan, rezeki, jabatan, bahkan napas yang sedang kita hirup, semuanya milik Allah. Ketika sin dan mim disatukan, Allah seakan berbisik kepada hambanya, "Tenanglah, apapun yang kau hadapi, aku masih berkuasa atasnya." Maka jika hidup terasa berat, ingatlah dua huruf ini. Ada rahasia Allah di balik setiap peristiwa, dan semua masih dalam genggamannya. Tugas kita bukan mengendalikan segalanya. Tugas kita adalah percaya dan tetap berjalan dalam ketaatan. Saudaraku yang dirahmati Allah, di tengah basmalah, Allah meletakkan satu nama yang paling agung, bukan di awal, bukan di akhir, tetapi di tengah. Nama itu adalah Allah. Seakan Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa di tengah hiruk-pikuk hidup, di tengah lelahnya usaha, di tengah banyaknya sandaran dunia, hati seorang hamba harus kembali ke satu titik. Allah nama ini bukan sekadar sebutan, ia adalah pusat dari segala namanya yang indah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Razzaq, semuanya kembali kepada Allah. Ketika lisan menyebut Allah, seharusnya hati ikut bersujud, karena hanya Allah yang tidak pernah mengecewakan. Manusia bisa berubah, harta bisa habis, kedudukan bisa runtuh. Namun Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersandar kepadanya. Saudaraku, banyak kegelisahan lahir bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena hati bergantung pada yang salah. Basmalah datang sebagai pengingat. Letakkan Allah di tengah hidupmu, bukan di pinggir, bukan hanya saat butuh. Karena siapa yang menjadikan Allah pusat hidupnya, akan Allah jaga langkahnya di dunia hingga ke akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah nama Allah disebut, basmalah langsung mengenalkan kita pada sifatnya yang paling luas, Ar-Rahman. Ar-Rahman berarti Maha Pengasih, kasih sayangnya meliputi seluruh makhluk, tanpa kecuali. Orang yang taat merasakannya, orang yang lalai pun tetap mendapatkannya. Kita masih diberi napas, masih diberi waktu, masih diberi kesempatan untuk berubah. Itu bukan karena kita pantas, tapi karena Allah Maha Pengasih. Bahkan orang yang lupa kepada Allah masih Allah beri rezeki, masih Allah beri kesehatan, masih Allah beri perlindungan. Inilah kasih sayang yang mendahului murka, kasih sayang yang datang sebelum kita meminta, saudaraku. Jika hari ini kita masih hidup, itu adalah tanda cinta Allah. Jangan pernah berpikir bahwa Allah jauh dari kita. Yang sering jauh itu hati kita dari Allah. Maka ketika membaca Ar-Rahman, hadirkan rasa syukur, karena tanpa kasih sayangnya kita bukan siapa-siapa. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah untuk semua makhluk, maka Ar-Rahim adalah kasih sayang yang lebih khusus, kasih sayang bagi hamba yang kembali, yang menundukkan hati, yang mengakui dosa, yang tidak lagi sombong di hadapan Allah. Ar-Rahim mengajarkan kita satu hal penting, bahwa pintu taubat tidak pernah tertutup selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Seberapapun gelap masa lalumu, jika hari ini kamu kembali, Allah menyambutmu. Mungkin manusia mengingat kesalahanmu, mungkin manusia menilaimu dari masa lalu, tapi Allah melihat kejujuran hatimu hari ini, saudaraku. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena putus asa itu bukan sifat orang beriman. Setiap sujud yang tulus, setiap air mata penyesalan, setiap doa yang lirih, semuanya disimpan oleh Allah. Dan pada waktunya kasih sayang Ar-Rahim akan menutupi dosa-dosa kita. Maka kembalilah, sekali lagi kembalilah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah berjalan bersama, menelusuri satu kalimat yang sering kita ucapkan, namun sering kita lupakan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. 9 huruf yang sederhana tetapi mengandung samudra makna. Dari huruf Ba kita belajar merendahkan diri. Dari Sin dan Mim kita belajar menerima rahasia dan takdir Allah. Dari lafaz Allah, kita diajarkan untuk menggantungkan hati hanya kepadanya. Lalu Ar-Rahman dan Ar-Rahim mengajarkan bahwa hidup ini berjalan bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih sayang Allah yang tidak pernah berhenti. Saudaraku, basmalah bukan hanya kalimat pembuka,
Ia adalah cara hidup. Ucapkan basmalah sebelum berbicara agar lisan kita terjaga. Ucapkan basmalah sebelum marah, agar emosi kita terkendali. Ucapkan basmalah sebelum mengambil keputusan, agar langkah kita diberkahi. Karena siapa yang memulai dengan Allah akan disertai oleh Allah. Banyak orang mencari ketenangan ke tempat yang jauh, padahal ketenangan itu dekat. Ada di satu kalimat yang sering kita lewatkan. Basmalah mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru, untuk menghadirkan Allah di setiap urusan kecil maupun besar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jika hari ini hidup terasa berat, jangan tambah beban itu dengan berjalan sendirian. Mulailah kembali dengan basmalah, dengan hati yang hadir, dengan niat yang lurus. Jadikan basmalah sebagai teman hidup, sebagai pelindung langkah, sebagai pengingat bahwa kita tidak sendiri. Semoga 9 huruf ini menjadi pembuka langit bagi doa-doa kita, menjadi cahaya dalam gelapnya jalan, dan menjadi jalan pulang menuju ridha Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.